Bersama dengan gua adalah 3 dari 4 personel 2 anak cukup, yaitu Sabit Albani. Bukan dong. Namanya Sabit Albani. Ada Rio Steven Dumatubun, Rahman Afri, Andri Sakti. Apa kabar guys? Baik, sehat. Dari skala 1 sampai 10, 1 biasa aja, 10 kangen banget. Lu ada di berapa kangen nih ngelakuin stand up? 10. 10 ya? Sama. Lu pada terakhir stand up kapan? Terakhir 2 anak cukup. Januari. Lama banget. Terakhir ya, itu? 2 anak cukup. 2 anak cukup kapan? Ya, 2 anak cukup terakhir. Februari. 1 Februari kalau nggak salah. Februari ya? Februari. Abis itu corona datang udah tuh ngilang tuh, nggak ada lagi sama sekali ya? Agak. Udah nggak ada. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Harusnya Rio sama Patra tuh bulan Oktober tuh kalau gue nggak salah tuh harusnya berangkat Iya, tuh. bener. Iya, apa September ya Rio ya? Bulan apa sih? Oktober, Bang Panji. Oktober. Ternyata 31. corona masih belum lebih baik, mundur juga. Ini Andri Sakti mau ke Palu, moga-moga nggak pakai mundur juga. Amin. Ya kita lihat aja. Tapi mereka sendiri di sini karena mereka mau bikin show di comicacomedy.club, sebuah comedy club virtual di mana lu pada intinya bisa nonton acara komedi aja, cuman lewat live streaming. Kenapa lewat live streaming? Karena agak susah untuk bisa ketemuan belakangan ini. Terus B, supaya orang di luar Jakarta juga bisa menikmati pertunjukan ini. Dan C, ini adalah live streaming yang berbayar. Kenapa mesti bayar? Karena kalau gratis tuh yang nonton suka nggak asik. Gara-gara gratis, mereka main mantau, tiba-tiba tersinggung, males dong. Sementara ini Bahaya. orang-orang luar cukup mulutnya nggak ada yang benar semuanya. Mana ada alimnya, saya tahu. Mana ada poster spesial sambil megang-megang kondom tuh, mana ada. Cuman kalian cuma di 2 anak cukup. Iya bener, cuman ini aja bapak-bapak kagak jelas nih main-main kondom di poster, aneh-aneh aja. Bapak-bapak nggak jelas. Bapak-bapak nggak jelas. 2 anak cukup ini acaranya adalah Sebenarnya tanggal. gue jelas, cuma nggak jelas aja sama orang-orang ini gitu. Paling bisa orang tua. Masuk nih satu lagi personel nih, Patra Gumala nih masuk nih bentar lagi nih. 2 anak cukup adalah, wah ini kayaknya gue malah gue ngehang nih. Internet lo jelek, Bang Panji. Padahal udah pakai sponsor loh nih gue. Anjay, pakai sponsor. Payah, Panji. Udah. Nah ini dia. Muncul tadi. Coba kita tunggu dulu. Nah, miring. Assalamualaikum, maaf, baru selesai syuting, maaf banget. Ini sombong bener. Ini masih ada. Gue tutup sponsornya, ya oke. Mohon maaf. Hei, kalau cerita-cerita punya job tuh lihat-lihat dong sekitarnya ada siapa nih orang-orang susah job semua di sekitar Anda nih. Mohon maaf ya, saya tidak merasakan duduk di masa-masa rumah. pandemi saat ini, mohon maaf sekali. Orang peka saya. Andri cuma duduk-duduk di rumah. Gue tadi mau ngomong bahwa 2 anak cukup. Ini adalah tanggal 19 September 2020 jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Tiketnya mereka bisa dibeli di comicacomedy.club dan sekarang udah masuk periode early bird Rp50.000 dari tanggal 11 sampai 13 September 2020. Nah nanti dari tanggal 14 sampai acara harganya Rp100.000. Ya jadi early bird sampai 13 September Rp50.000, harga normalnya Rp100.000 sampai dengan dari 14 sampai dengan acara yaitu tanggal 19 September. Dan untuk mereka yang belinya di harga normal akan dapat kupon Rp25.000 yang bisa di-redeem di show berikutnya. Karena di comicacomedy.club memang masih ada acara-acara lain. Ada Sohibul Diksi tanggal 25 September, 30 September ada Komedi Rantau. Dan bulan-bulan berikutnya akan ada acara terus. Namanya juga Comedy Club kan, pasti ada juga yang ngisi. Nah, hari ini kita ketemu dengan mereka karena mereka mau ya cerita-cerita, jualan-jualan, syukur-syukur tiket laku, ya kan? Amin. Emang ini ya, ini grup ini tuh
akan awet nih kelihatannya. Kalian kok habis bikin show, terus bikin digital download, bikin show lagi virtual. Emang bakal awet nih, nggak akan ada yang rencananya nambah-nambah tiba-tiba kejeblosan gitu. Das, tiba-tiba sorry guys, gue terpaksa keluar nih, anak gue 3 gitu. Kalau anak- keluar tindak hormat tuh Mas Panji. Iya. Nggak keluar, kita keluarin kalau anak 3, Ji. Sejauh Yang ini kelihatan sih kayaknya Rio bakal nambah 3 tuh kayaknya. Enggak bang, 2 aja hidup gue udah kayak gini, 3 lagi. Enggak. Iya biar sekalian gitu. Bentar, gue lupa deh. Yang paling tua anaknya siapa ya? Bang Rahman lah. Gua dong. Rahman lah. Oh iya, bener juga ya. Ayah Rahman paling tua berapa umurnya anaknya? 22. Paling kecil? 21. Lah, nggak kecil ya. Iya, beda tahun. Iya. Yang umurnya ketiga kalau ada itu 20 tahun. Nah, kok bisa? Ya yang ketiga mati. Makanya jadi 2. Oh iya. Kaget gua. Astagfirullah Mas Parah, Panji. Woi, anaknya mati lo ketawain nih, parah banget lo. Kagak tuh Iya, enteng iya, bener Dia dah ngomong. mati sih. Ngomongnya iya enteng bener dah. Yang ketiga kan mati Iya. gitu. Kayak kucing. Bukannya kucing gue sumpahin mati ya, tuh maksud gue. Iya sih. Ya, Kenapa? hewan Kenapa? gitu. Kenapa kucing, Ji? Nggak apa-apa, kucing juga boleh. Bagus, kucing. Terus ya udah ini mah. Gue soalnya mau nanya ini guys, gue mau nanya menjadi ayah di masa pandemi. Siapa yang anaknya ribet sekolahnya? Gua lah. Anak lu umur berapa? Gua pusing ya sama. Pusing. Semuanya kayaknya pusing. Kecuali Bang Rahman ya, udah nggak sekolah. Sekolah. Iya, kan? enggak sekolah. Sama Andri anaknya masih kecil. Iya. Kecil. Ya berarti Gua tuh- Andri sama Rahman nggak usah ngoceh dulu nih. Patra sama Sabit gimana Gua. nih masalahnya nih? Rio, Bang. Iya Rio. Habis nama lu Sabit Albani. Kalau gue tuh setiap hari jagain anak gue ya baru masuk SD sama baru masuk TK. Sedangkan istri gue tetap harus kerja kan. Jadi gue jagain 2 anak setiap hari. Asli. Betul Jadi sekali. istri gue cuman bukain laptop, abis itu udah aku berangkat ya, semangat gitu. Terus gue ditinggal. Wow. keren. Stres banget parah. Kalau ini Rio, Kalau gua kan kerja jadi istri yang di rumah. Anak sekolah gitu, tapi istri itu jadi lebih emosian sekarang. Kayaknya gue salah mulu, nggak di rumah. Salah mulu. Aduh. di rumah Pulang juga cepet. lebih banyak gue karena di rumah Gamila tuh sebenarnya lebih pintar ngajarnya, lebih benar, lebih tepatnya lebih benar lah. Kalau ngajar tuh benar. Cuman kesabaran Gamila sangat tipis sekali. Sama. Istri gue pernah sekali WFH di rumah, abis itu nggak sabar, matanya mau nangis. Abis itu aku nggak sanggup, aku serahin ke kamu ya, semangat gitu lagi. Padahal dia WFH. Tahu nggak yang paling susah ya? Yang paling susah dari jadi orang tua yang jagain anaknya sekolah di rumah adalah karena terutama yang masih kecil-kecil ya. Kalau Dipo kan anak gue udah SMP. Kalau misalkan dia nggak ngerjain tugas, gue omelin. Dan pernah waktu itu gue pikir aman-aman aja, gue tanya, "Oh, tugas aman semua kan?" "Aman ayah." "Dikerjain semua kan?" "Dikerjain ayah." Tiba-tiba gue di WhatsApp sama gurunya, "Mohon izin Pak Panji, saya gurunya Dipo. Dipo ada 15 tugas belum masuk." Kata gue, "Wah, 15. Begajulan, ini mah bukan gak dikerjain, ini mah udah putus asa sama pendidikan kalau 15 tugas kagak diserahin." Susah ngontrol. Lu bayangin sih anak gue tuh yang satu masuk SD, jadi masih penyesuaian banget. Yang gede masuk satu SD, yang kecil TK 0 kecil. Nah, dua-duanya tuh gue masukin sekolah yang gue tuh berharap menjadi ayah yang baik, gue masukin sekolah agama gitu kan. Itu biasanya ayahnya merasa berdosa soalnya. Benar, dengan harapan oke lah sekolah bisa membantu secara kurikulum. Jadi kurikulumnya tuh ada kurikulum Al-Azhar, Mesir. Gurunya aja namanya, guru bahasa Arabnya namanya Omar. Mukanya kayak Muhammad Salah, swear. Wah. Persis. Anjing, Jadi itu parah banget. Masa kesannya semua orang Mesir mukanya sama, parah. Tapi persis, cuman beda rambut doang. Dia botak, cuman mukanya kayak Muhammad Salah. Nah, harapan gue kan anak gue kurikulumnya tuh tahfiz, ngerti nggak lo? Nah, kan harapan gue belajar tahfiz di sekolah dong. Pas udah gue daftar, ternyata harus di rumah. Yang berarti yang harus ngajarin siapa? Gue. Gila. Sulit sekali. Kalau Rio Steven Nubatubun berarti nggak ngerasain sulitnya ngejagain anak ya? Ngerasainnya cuma amarah istri doang. Sama bang, rasain juga. Ini kan gue dapat WFA tuh sekitar 2 minggu tuh.
Dan anak gue tuh semakin, kan gue agak, sama anak gue agak kurang deket yang nomor 1 si Bob tuh. 2 minggu WFA tuh deket. Tapi semakin deket kan semakin lunjak dia manggil gue woi sekarang. Kayak abang-abangan nyuruh beli Amer, sialan banget gak sih? Nah, kalau Rahman sama Andri, harusnya permasalahan jadi ayah di masa pandemi ini beda nih. Kalau Rahman anaknya udah pada gede. Apa masa lalu? Lagi kayak gini. Kagak ada masalah. Nggak ada masalah sih. Iya. Enak banget hidupnya gak ada masalah. Kenapa? Iya. Nggak ada masalah sih, karena mereka juga udah kerja juga kan. WFH, jadi gue nggak mikirin apa-apa gitu. Paling yang ribet gitu doang, karena di rumah aja, jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain sama bini gitu. Lagi udah tua juga ya. Anak ya, gue juga pengen juga lah, masih normal gue. Hah? Masih? Rahman? Hai Rahman? Ya, masih dong, cuma durasi aja. Durasi jadi berapa nih kalau boleh tahu nih kisarannya nih? Ya, paling 5-10 menit udah cukup. Lumayan itu lah ya. Tipis-tipis sama bikin mie rebus tuh, mie instan tuh durasinya tuh gue lihat-lihat. Si Ayah Rahman, anak lu laki perempuan sih? Yang 2 ini? Perempuan dua-duanya. Ada yang udah berkeluarga? Belum. Berarti seks bebas Kan baru selesai. Enggak. Tahu dari mana? Pacaran juga kan gue larang. Ayah Kan Rahman diam-diam nggak tahu. kayak kagak pernah muda aja lu. Iya sih, tapi mereka lebih takut karena udah gue ancam. Lu bisa nandain nggak kalau misalkan anak lu pulang habis gituan? Anjing. Bisa. Bisa, gimana cara nandainnya? Gimana caranya? Gampang, lu kan dari jalan aja udah kelihatan. Dari fisik, dari muka udah kelihatan. Cuma kalau emang udah curiga gue berlebihan, gue suruh istri gue suruh visum. Waduh, ngeri banget. Gila. Tapi susah sih, bapaknya preman. Kalau Andri Sakti nih, anak lu bayi ya? Berapa sih umurnya? Yang 1 tahun, yang gede 4 tahun. Nah, ini masalahnya apa nih di pandemi? Jadi yang 4 tahun mau masukin TK juga tuh, TA kayak Bang Patra kan, cuma pikiran gue masukin TK kan biar kenal sama orang. Tapi kalau sekolahnya di rumah aja nggak buat, jadi tetap di rumah dua-duanya. Gangguin gue aja Mas Panji. Bener juga ya. Sebenarnya malah aneh sekali kalau anak pertama kali sekolah langsung ngerasainnya sekolahnya tuh online. Kebayang nggak? Kan kalau misalnya, wah ini kayaknya gue putus-putus ya. Woi. Panji hilang nih. Panji koneksi nih. Masa koneksi? Mas Panji doang kan ya? Iya, Panji doang kita aman. Gue bisa denger suara lu pada. Gue bisa denger suara lu pada dari tadi lancar-lancar aja. Woi. Iya deh, Mas Baik. Ji, lu nge-lag, Ji. Iya, ada tulisannya tadi, your internet connection is unstable. Brengsek bener dah. Padahal gue udah pakai sponsor nih. Mau gue sebut tadinya, malah jadi nggak enak kan kalau gue sebut. Salah jadinya kalau gue sebut nih, habis menjet-menjet nih koneksinya nih. Tapi tadi gue mau ngomong apa? Oh iya, maksud gue rasanya aneh sekali ketika anak untuk pertama kali sekolah itu ngerasainnya justru sekolahnya itu sekolah online. Kalau yang udah pernah ngerasain fisik terus pindah ke online kan tahu yang normalnya apa. Iya nggak kalau misalkan anak-anak sekolahnya kayak begitu terus online terus rasanya aneh banget ya. Kan harusnya tuh masih kecil tuh diajarin sosialisasi, temen, kenal orang lain. Tapi kalau endingnya kenalnya sama bapak-bapak ibunya lagi, buat apa saya keluar uang? Iya. Anak gue tuh yang kecil sampai agak halu gitu, Ji. Jadi dia kan ketemu teman-temannya di Zoom. Jadi setiap gue pulang dia kadang-kadang suka cerita, misalnya kayak, ayah tadi aku main prosotan sama si Emir terus sama temennya Emir terus lari-larian sama teman aku Feros gitu. Jadi kayak di kepalanya udah kayak ngayal pergi ke TK, padahal kasihan banget gue sebenarnya. Wah ini lama-lama 2 tahun lagi gila nih anak gue belajar TK nih kayaknya. Patra, anak lu kayaknya mushroom dah. Kayaknya ya, dia udah halu-halu gitu. Halu nggak jelas gitu. Halu nggak jelas, dia ngerasa main sama temen-temennya gitu, cuma punya fantasi sendiri sama ceritanya. Karena dia ngelihat kakaknya waktu di TK main, jadi dia ekspektasinya di TK tuh main sama kayak kakaknya, atau di rumah. Kasihan banget dah. Kasihan.
Tapi bagian dari yang kasihan adalah sebenarnya kita juga, lebih tepatnya Anda ya. Nih Anda kan Patra. Tadi gue sebelum lo masuk gue ngomongin tuh, lo sama Rio tuh harusnya udah manggung sama gue bulan Oktober. Oh iya jadi benar. juga. Jadi kita pada kagak ada kerjaan gitu. Dan sekarang ini lagi PSBB lagi. Gubernur siapa tuh yang bikin aturan? Aduh. Kalian waktu sempat ya. waktu PSBB transisi sempat ada job stand up nggak? Nggak juga? Gua ada. Lu ada lo? Kok Patra ya? Gua itu panggungnya MLI sekali sama Kompas. Tapi Kompas juga diundur nih. Harusnya minggu ini, tapi jadi diundur. Apaan tuh acara ini? Super. Oh, Super. Sama MLI kemarin di SCBD. Stand up Zoom gitu nggak ada lu Pak deh? Enggak. Gua nggak ada sempat yang nawarin tapi nggak gua ambil, nggak berani gua. Kayaknya nggak lucu deh di Zoom. Guys, gua kasih tahu ya. Gue nih kayaknya stand up di Zoom nih udah 6 apa 7 kali. Semuanya ngebom. Nggak ada yang ketawa. Ngilu bener rasanya, aneh banget dah. Tapi berani harus dicoba. Tapi gue berani nyoba. Maksud gue, tadi gue sempet denial juga. Enggak lah. Nggak perlu, nggak enak stand up harus ada penonton gitu. Lama-lama gue pikir, apalagi kan saya juga punya manajemen ya. Kalau talent saya paksa untuk ngambil, saya nggak ngambil kan gak enak juga nih. Anak-anak manajemen gue juga aneh-aneh tuh. Si Bari atau Berata ya? Bari kalau gue nggak salah dapat job aneh banget. Ada diskusi tentang lingkungan, Bari disuruh ngelucuin diskusinya. Aneh banget. Aneh banget. Bukan stand up sendiri tapi ngelucuin itu. Iya, bukan stand up, disuruh ngelucuin. Jadi kalau misalnya ada ini kayak panel Zoom gini, terus lagi pada ngobrol, terus Bari disuruh nyeletuk lucu gitu. Oh gitu, berarti hutan sebenarnya gini-gini ya. Gitu. Job aneh banget. Iya. Asli, job aneh banget dah. Job aneh banget, cuman buat nyeletuk doang. Nyeletuk. Ya gimana, emang itu keadaannya aja, sulit bener. Dan gue juga karena gue pernah stand up, gue ngerasain 2 kali mati lampu gue. Lagi di tengah-tengah stand up. Pas kliennya gede lagi. Pertamina, ditonton Ahok gue. Lagi ditonton Ahok, hilang tiba-tiba mati listrik, ngejepret. Wah, itu sih kayaknya disengajain. Konspirasi Pertamina dan Pemprov kayaknya kolaborasi itu. Tapi dalam rangka, tadi kan kita ngomongin soal nggak ada job nih, dalam rangka mencoba untuk mencari, ini sebenarnya nih acara 2 Anak Cukup di Comika Comedy Club ini adalah lu berdua berusaha untuk mengembalikan rasa rindu ya, rindu untuk manggung lah, rindu ngelawak di depan penonton, atau murni kebutuhan finansial nih sebenarnya nih? Kalau gue yang kedua Bang Panji. Panggung. Iya. Gue butuh panggung juga sih. Emang buat panggung sih. Iya. Buat kita akhirnya sepakat berempat itu duit nomor 2 ya. Kita ngejar keren ya, Hendri ya. Iya. Ngejar belagu. Jadi duit ya udahlah nanti aja lah gitu. Karena kita boleh sekali digital download kita mau dijual 400 ya. Kan digital download kita juga insya Allah akan segera dijual di Comika kan. Iya. Tadinya kita mau nyamain harganya Hiduplah Indonesia Maya 300.000. Lagu-lagu. Tadinya. Kan kita nggak ngejar laku. Tapi itu dengan perhitungan risiko juga, Ji. Benar, dengan perhitungan risiko juga karena si digital download yang kita rekam di Ketawa Comedy Club itu kan sebenarnya awalnya belum materi untuk kita bikin digital download sebenarnya. Ya. Karena kan tadinya kita bawa jalan lagi kan. Cuman karena akhirnya stop, ya udah deh ini aja nih jadi digital download. Jadi secara materi masih ada resiko lah yang diperhitungkan. Makanya harganya nggak cukup murah lah kayaknya untuk dijual di Comika sebenarnya. Akhirnya jadinya berapa? Beneran 300.000? 200.000. Tetap mahal sih. Itu tapi 200.000 enak ya dibaginya ya. Iya. Itu dari Comikanya juga meragukan. Ini yakin ya 200.000? Iya. Ditanya lagi 200.000? Yakin nih? Yakin. Sampai ditekenin 2 kali loh. Ditekenin 2 kali. Apa biar orang di luar tahu kalau stand up itu mahal, Bang.
Asik. Lagi. Padahal Iya, sih, maksudnya kita belum komik yang terkenal banget, tapi lu belagu amat sih, lu siapa jual segitu? Iya. Stand up mah, coy. Gila lu. Gampang bikin materi, aku gampar lu. Gila. susah bener dari ngajak ngobrol preman. Tapi kalau ngitungin secara durasi, 200.000 itu lu bisa nonton stand up durasinya hampir 2 jam ya. Wow. Jadi 1 jam 50 menitan. Jadi kayaknya sih masuk akal dong dijual secara durasi ya. Enggak, gue gini. Pertama, isinya 4 komika solid. Terus kedua, durasinya 2 jam. Ketiga, materinya nggak aman. Keempat, lu juga mencoba untuk memastikan nggak banyak-banyak amat dah karena masih mau lu bawa gitu kan misalnya gitu. Ya kan, jadi lumayan. 200.000 masih oke lah. Tiba-tiba yang beli banyak kan lumayan juga ya. Untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Dan emang yang paling bener kalau berempat harganya 200.000. Ini Sohibul Diksi goblok bener dah, udah harganya murah. Dibaginya bertujuh, goblok. Kagak bisa matematika kali orang Sohibul Diksi nih. Abis itu ngakunya 125 aja masih ragu kemarin. ngakunya duit pemasukannya mau diputar untuk bikin konten. Paling masuk cuma 15.000, bakal apa konten bikin 15.000? Nggak jelas bener. Aneh. Nah tapi ini yang lu bikin di comikacomedy.club sama dengan yang digital download bedanya berapa persen? Beda. Kan kalau di Comika kan kita akan lebih banyak talk show. Jadi mungkin kita buka sama opening. Openingnya adalah stand up. Stand up paling cuman 1-2 beat lah untuk mengenalkan kita ini keresahan sebagai bapak-bapak apa masing-masing. Mungkin sekitar 2-3 menit lah masing-masing stand up. Abis itu kita akan bedah masing-masing premis tadi. Bedah masing-masing premis tadi. Ya, abis itu barulah kita mulai membacakan kejadian-kejadian rumah tangga di masa pandemi. Kita pengen kita tahulah kenapa KDRT dan perceraian tuh kenapa naik gitu. Paham ya? Paham. Kita mengerti. Kita nggak membenarkan, tapi kita paham kenapa KDRT itu naik angkanya gitu-gitulah. Kenapa orang hamil banyak yang gitu-gitu, Ji. Tapi kocak ya, maksud gue spektrumnya ujung ke ujung gitu. Kehamilan nambah sama kekerasan rumah tangga. Betul. Iya, aneh kan? Iya. Aneh banget. Mungkin karena udah nggak bisa hamil. Waduh. Iya. Tapi berarti konsekuensi ketemu sering-sering sama pasangan tuh bisa beda banget ya. Bisa beda banget. Kalau gitu, gue tanya deh sama lu bertiga. Kalau lu tipe yang berempat. Tipe yang jadi berantem karena sering ketemu, atau tipe yang justru jadi mesra gara-gara sering ketemu? Yang mana tuh? Kalau gue sih, kalau sering ketemu, muak juga sih. Tanya muak. Diksinya itu loh, kenapa harus muak gitu yang dipakai. Tolong diksinya. Kan lu bisa enek gitu, Ayah Rahman. Enek, bosen. Muak aja gitu. Muak. Jadi berantem gak lu? Enggak, gue lebih keluar sih. Mending keluar gue. Capek gue dimarahin mulu gitu. Kalau kerja katanya. Padahal kan susah ya. Lu praktis kagak ada pemasukan, Ayah Rahman, atau ada usaha-usaha lain kemarin-kemarin? Boleh cerita nggak nih? Ya boleh, kan gue tanya. Boleh ya. 2019 tuh setahun ya. Lu termasuk salah satu malaikat gue juga, Bang Panji. Jadi tahun 2019 itu gue cek toko 11 series kedua, terus Ghostwriter sama MCM di Monday Market, MCM. CMM. Anda udah terima kasih salah. Terima kasih kenapa salah? Ya lu maklumin lah. Nah itu doang tuh 2019. Waduh, seret juga dengan anak kuliah 2 harus bayar lampu di rumah apa semuanya dari mana coba? Kalau ya akhirnya jatuhnya ngebegal ya. Waduh. Belum ngebegal. Wah, terus udah gitu pandemi lebih seret lagi dong, Ayah Rahman. Lebih seret. Tapi alhamdulillah rezeki mah ada aja lah. Aneh lu, udah nggak punya duit, ditanya apakah acara ini untuk nambah-nambah duit, katanya untuk bergaya. Laga lu, padahal emang butuh duit juga lu mah. Bukan, karena ini udah kesepakatan. Yuk kita belagu yuk. Ayolah.
Soalnya si Rio bilang, kalau udah kaya mah kita nggak bisa belagu, mendingan lagi susah sombong katanya. Rio tuh lagi star syndrome Ji, mainnya sama Denny Cagur sekarang, jadi dia ngejar levelnya sama. Iya. Padahal duitnya masih jauh. Iya, dan Ada. ini yang lu nggak tahu adalah si Rio Steven Dumatuben deket-deket sama Denny Cagur, tapi Kang Kicu yang akhirnya masuk manajemen bukan dia. Sohibul Diksi cuma nganterin Kicu doang itu ke sana. Ayo Bang Panji. Gua tuh cuma ngikut doang. Sebenarnya yang punya keputusan adalah Bang Patra sama Andri kalau masalah harga-harga kayak gitu. Ya udah, enggak sekarang lu deh yang jawab. Lu tipe yang jadi lebih mesra atau banyak berantem sejak di rumah mulu? Ya udah pasti jelas banyak berantem Bang Panji. Istri gue taunya nyanyi duit. Nggak tahu deh. Kalau lu, Andri? Ya berantem ngerebutin siapa yang harus punya anak. Padahal di rumah kan gue kerja juga, disuruh bantu gendong lah, bantu itu. Kenapa pada ngerasa beban yang ngurus anak? Mana anak gue nggak mau tidur sih kan susah. Emang nggak sayang sama anak gua rasa lu, Andri. Ah lu enak, anak lu udah sekolah. Sayang. Cuma sama istri kan juga lebih sayang maksudnya. Dari waktu susah jadi. Ya ampun. Mau digenjot juga, Patra Gumala tipe yang mana? Kalau guanya yang lebih emosian di rumah. Lebih sering berantem tapi gue yang sering emosian. Gara-gara? Gue apa aja. Jadi misalnya anak gue ngerusakin, kan karena di rumah terus, jadi misalnya ngerusakin gagang engsel lemari gitu, gue marah. Terus misalnya ngasih makan kucing tapi di dapur berantakan, gue marah. Emosi, jadi lebih banyak emosinya kayaknya di setelah pandemi ini. Jadi akhirnya istri gue bikin teritori sendiri gitu di kamar, kayak ruang kerjanya kayak suka dikunci gitu-gitu. Kayak jadi dia tahu gue emosian, jadi dia yang menghindar sendiri gitu. Gue yang jadi emosian, gue parah. Berarti emang orang-orang seperti Anda ini harus meluapkan keresahan-keresahan Anda dalam bentuk komedi emang tampaknya ya. Iya, banget. Kalau nggak gila sih. Kayak yang aneh-aneh tugas dari sekolah, Mas Panji. Iya, gimana tuh tugas sekolah? Lu tahu pandemi Kartinian harus pakai foto, pakai baju polisi, pakai baju adat. Aduh, aneh-aneh banget sekolah kayak gitu bener dah. Iya. Gue tuh saking anehnya anak gue sampai gue karena nggak ada duit waktu itu ya, jadi gue ambilin daun pisang, gue jadiin rombe-rombe itu, terus daun-daun yang lain gue jadiin raja-rajaan gitu di kepalanya, malah menang juara 1. Ada tuh bapaknya miskin ya kan. Gue pernah cerita nggak sih soal sekolahnya Dipo tuh yang disuruh pakai kostum dari bahan recycle? Udah pernah cerita belum gue? Belum. Sekolahnya Dipo waktu TK, di TK-nya dia, ada hari di mana semua anak di sekolahnya itu disuruh datang ke sekolah pakai kostum, homemade kostum dibuat dari bahan-bahan recycle yang ada di rumah. Boleh sampah atau apa gitulah, kardus gitu-gitu kan. Terus di rumah Gamila ini sendiri, ribet sendiri. Ini sekolah lagi nih. Gue ngeheng lagi. Sinyal. Berak ngajak partisipasi aja. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok. Saya kembali, mohon maaf. Ini permasalahan koneksi internet di rumah saya oleh sponsor yang sebaiknya tidak saya sebut namanya. Tadi gue tuh lagi ngomong apa sih? Oh, ini lagi ngomongin soal tugas sekolah. Si Dipo tuh waktu itu ada tugas sekolah yang semua anak di rumah, semua anak di sekolah itu harus datang pakai kostum dibuat dari bahan recycle. Gamila memutuskan untuk bikin kostum Bumblebee dibuat dari kardus yang ada di rumah. Ada kayak helm skateboard warnanya kuning dia pakai. Terus begitulah ribet sekali. Dia begadang, anaknya tidur, Diponya tidur, gue juga tidur. Pagi-pagi gue dibangun, bangun. Kenapa? Bantuin ini bikin kostum. Aku mesti ngapain? Bikin logo Autobot kata dia. Ya udah gue mikir ngantuk-ngantuk gitu, terus gue tempel kertas, gue tempel gitu. Gue bilang, kenapa sih ribet banget? Nggak tahu tuh sekolah brengsek, suruh bikin kostum, kata gue marah-marah gitu kan.
Udah nih, nyampe sana, Dipo kan datang jadi Bumblebee. Mantap. Keren jadi Bumblebee. Terus gue penasaran dong, kalau levelan Dipo yang dikerjain sama emaknya jadi Bumblebee, anak-anak lain apa? Gue nggak bohong guys. Anak-anak lain literally pakai baju dari sampah. Jadi ada yang dibungkus pakai koran badannya, ada yang pakai kantong plastik sampah hitam ditutupin, terus dia pakai ini bungkus jeruk bali, kulit jeruk bali di kepala. Semua anak di sekolah itu jadi sampah kecuali Dipo jadi Bumblebee. Anak-anak lain ngelihat bajunya Dipo mau nangis tuh. Oh, kok dia jadi Bumblebee, aku jadi sampah. Gue langsung, wah gila nih, respect juga nih Gamila nih. Terus Gamila aja juga akhirnya jadi bangga. Nggak sia-sia dia ngerjain kostum di saat semuanya jadi sampah. Yang paling kasihan itu, palanya pakai kulit jeruk bali. Lengket banget berarti. Kasihan bener. Tapi oke, ini kita kembali kepada pembicaraan. Kalian kan show-nya itu durasinya berapa nih nanti nih? 1 sampai 1,5 jam lah ya. 1 sampai 1,5 jam. Oh, gue inget nih, kalian terakhir kali ditonton sama Zoya ya. Zoya ini ngefans bener sama kalian. Satu vibe ya kayaknya ya. Bang Rahman juga ngefans banget sama Zoya kok. Yang paling berat itu Rio. Rio nyari mama seksi. Padahal kalau di grup nih rebutan Mas Panji. Dikasih foto yang nggak mau diajak lagi nih. Belagu. Waktunya kayaknya nggak nemu deh. Kemarin sempat gua sounding, kayaknya waktunya agak sulit. Enggak kayaknya. Menurut gua enggak. Zaman sekarang apa sih, siapa yang lagi punya job lagi masa-masa kayak gini? Gue yakin Zoyanya sebenarnya jadwalnya bisa, tapi Zoya sudah mencium kebengisan dan tidak beresan dari hormon Anda ini. Kita ajak yang ke part keduanya, siapa tahu acara ini bisa dibikin reguler gitu. Oh iya, boleh ya juga, kan? boleh juga. Iya bener, apa enggak kalian, ini cuma berempat doang, apakah ada bintang tamu atau ada surprise elemen atau apa gitu? Bener cuman berempat aja sih. Emang ini bener-bener sebenarnya panggung ini dibikin karena kita berempat kangen manggung. Terus masalah banyak banget di rumah sama di kepala. Terus yang harus dikeluarin, open mic nggak ada. Ya kan, terus ya udah kebetulan ada panggungnya dari Comika. Ya udah kita keluarin sana aja dengan konsep talk show sebenarnya. Iya, tapi mohon izin ya kepada yang lagi nonton konten YouTube ini atau mungkin nanti dengerin di podcast, untuk bisa menikmati mereka, ada konsekuensinya lo mesti bayar tiket. Sebenarnya tiket itu kan untuk nyaring kan? Iya. Karena kan kita semua udah pernah deh tuh ngalamin orang tersinggung karena konten yang kita bawakan di panggung-panggung gratis seperti TV atau mungkin misalnya YouTube atau live streaming. Kadang-kadang jadi tersinggung, nah kita males nih. Jadi kita pengen mastiin yang nonton tuh yang niat aja. Nah, sekali lagi gue ingetin, show-nya mereka 19 September jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ayah Rahman masih melek tuh jam segitu. melek dong. Tapi dikerokin badannya. Emang bener ya, kalau udah umur tuh jam-jam segitu emang udah ngantuk loh. Pas banget Pak. Jamnya tuh pas banget malam minggu masih PSBB, jadi ya kan Jakarta PSBB. Ini khususnya untuk ini Jakarta ya, atau di luar kota di hari-hari berikutnya apakah ada pengumuman. Tapi kan lu nggak bisa malam mingguan. Terus jam 9 kita harapkan sih anak-anak lu udah pada tidur, gitu yang punya anak. Jadi lu mungkin bisa nonton sama istri lu, tapi kayaknya bapak-bapak aja lah. Atau istri-istri yang pengen tahu dunia bapak-bapak mungkin bisa tahu lah. Tapi waktu show lu terakhir yang di Ketawa, yang nonton kebanyakan emang udah pada nikah? Kebanyakan, kalaupun belum nikah kayaknya 30 tahunan ke atas sih kayaknya. Menuju ke sana ya. Mereka mencoba untuk mencermati masa depan mereka seperti apa dari kehidupan kalian. Iya. Iya ya, oke. Berarti 19 September jam 9 malam, itu malam minggu, betul? Terus early bird-nya adalah 11 sampai 13 September 2020 dengan harga Rp50.000 saja. Kemudian nanti dari 14 sampai pas acara itu Rp100.000. Nah, kalau lu beli yang harga normal, ada kupon Rp25.000 yang bisa di-redeem untuk show berikutnya. Lah, kok gue keluar lagi? Enggak, ada kok nih. Enggak, Ada. Ya, mohon maaf. Kaget gue. Shock. Ya, kaliannya juga, enggak, ada.
Ternyata panikan juga ya. Itu adalah live streamingnya di comikakomedy.club. Dari kalian ada lagi yang mau ditambahkan mungkin teman-teman? Kira-kira apa? Yang belum sempat gue angkat? Saya cukup lah, udah ngebantu banget nih Mas Panji. Makasih banyak nih. Udah ngasih tempat, udah ngasih waktu semuanya. Nah ini penghasilan teman-teman ini makin gede karena kalau yang nonton makin banyak. Jadi Anda yang berniat untuk nonton show mereka, ceritalah sama yang lain biar rame-rame gitu nontonnya. Atau kita kasih sedikit bocoran-bocoran materi premis yang akan kita bahas. Boleh, bener. Oke. Misalnya dari gue punya alasan kenapa anak gue 2, terus gue takut punya anak cewek. Kalaupun 3, gue pengen anak cewek tapi gue takut. Itu yang mungkin bakal gue share di acara ini. Terus gue lupa, takutnya kenapa ya? Kayaknya kita pernah bahas, takutnya kenapa ya? Takut anak ceweknya mirip gue. Sangean. Jelek, Ji. Lu kebayang gak sih ada cewek? Wajahnya. Patra, lu ngerasa diri lu jelek, Pat? Ya iya. Kalau lu bayangin gak sih kayak bentuknya kayak gue terus cewek Pat. gitu kayak... Pat, lu tuh kelihatannya jelek karena lu gemuk aja. Coba lu kurus, cakep kali. Iya gak? Coba lu jelek banget. Tapi cowok yang muji itu males banget. Sombong berselubung. Ngaji. Nyokap gua aja bilang gua nggak ganteng kok. Bener, nyokap gua aja bilang. Mama lu ya. Iya, nyokap gua aja bilang gua nggak ganteng kok. Istri gua aja bilang gua nggak ganteng kan? Iya. Kan gue udah sempet cerita juga waktu setelah gue gagal di Suci, dia bilang kayak, enggak, kamu tuh lucu kok gitu. Aku kan nikah kamu karena kamu lucu. Awalnya gue kan senang kan, terus kalau gue pikir, berarti bukan karena gue ganteng dong, emang karena gue lucu gitu. Berarti kan emang gak ganteng. Ya pokoknya itu. Terus Rio mungkin akan cerita pengalamannya dengan obat-obat kuat, experience-nya dia, salah satunya ya Yo. Oh iya bener. Obat-obat kuat dan jamu-jamu kuat. Ini sebenarnya kan emang perlu dibantu kan ketika umur ini, masalahnya si Rio ini umur produktif tapi udah nyoba-nyoba. Andri juga mungkin akan bercerita pengalaman seks edukasi ya. Ini penting sekali untuk bapak-bapak gimana anak keduanya hasil kelepasan buang di dalam ya, Dri ya. Iya, aduh. Nah, ini penting edukasi nih, seks edukasi nih. Penting untuk merencanakan jarak. Ya. Dan Bang Rahman akan cerita bagaimana pengalaman bertahun-tahun selingkuh nggak ketahuan ya, Bang. Iya. Iya. Hebat. Jadi siapa tahu ada yang mau selingkuh nggak ketahuan, nanti Bang Rahman akan sharing gimana. Tapi terbuka, ceritanya bisa terbuka gitu ya? Iya dong. Bisa, kan komedi. Istri juga tahu konten kan. Tahu buat duit, ntar dia juga yang minta kok duitnya. Sama ini ya, Bang Pat ya? Apa tuh? Tipis-tipis nyeritain sebel sama mertua ya? Iya, betul. Itu juga. Oh, seru nih. Hubungan mertua dan menantu. Berarti Bapak emang ini bener. pernah ngerasain kan foto selingkuhannya ditempel di pintu kamar anak? Belum pernah. Epic gila. Pagi anak nanya, ya itu foto siapa ya? Oh itu pahlawan revolusi. Wah seru gila. Ada obat kuat, selingkuhan, edukasi seks, masalah mertua, masalah ngapain punya anak cewek. Ini dia teman-teman untuk Anda yang menyaksikan dan Anda sudah berkeluarga, entah itu Anda para suami atau istri-istri yang pengen ngintip-ngintip, silakan lah. Atau yang lagi pengen probing masa depannya seperti apa, silakan disaksikan aja. 2 anak cukup, tiketnya sudah bisa dibeli di comikakomedy.club. Guys, sukses untuk show-nya. Moga-moga penjualan tiketnya oke, menghasilkan pemasukan yang lumayan juga. Amin. Tapi jangan dipakai mabok-mabokan dong, Ayah Rahman. Ya dong. Saya tidak mabok. Tapi Seks bebas. gua punya banyak cerita-cerita permabukan Ayah Rahman yang lucu-lucu kalau gua dengar. Ayah Rahman nih kalau mabuk nih gokil. Langsung kayak Gue udah nggak berani lagi. Soalnya kayak personanya berubah kayaknya karena Ayah Rahman yang gue lihat sekarang atau yang kita lihat sekarang ketika mabuk tuh perangainya beda banget Pak. Kalau dari cerita anak-anak ya. Iya. Gue ngerasa itu makanya gue udah nggak berani lagi dah.
Ternyata gue nggak berubah, masih sama. Ya udah kalau gitu, mari kita doakan duitnya nggak dipakai mabok-mabokan lah, Maya Rahman. Terima kasih banyak semuanya, sukses untuk acaranya dan moga-moga kita bisa ketemu dalam situasi yang lebih baik ya. Tidak ada corona dan bisa ngelawak di atas panggung lagi. Thank you guys, bye. Amin. Ya.